Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai analisis Pancasila dalam perspektif Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Pancasila merupakan dasar ideologi negara. Kata Pancasila terdiri dari dua kata berbahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau pedoman atau disebut juga asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan rasul utusannya. Dan Allah menjadikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, di mana di dalamnya terdapat aturan dan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan pegangan hidup bagi seluruh umat, supaya selamat dunia dan akhirat. Amin. Tafsir menurut Imam Al-Zarkasi yaitu ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum atau hikmah darinya, hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Analisis Pancasila dalam perspektif Islam. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, terdapat di dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, dan Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dan Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Adapun penjelasan tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir jilid 8 halaman 574-575. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yakni Dia yang tunggal dan satu-satunya, tiada tandingannya, tanpa pembantu juga tanpa sekutu, serta tidak ada yang menyerupai dan menandinginya. Dan kalimat itu tidak bisa dipergunakan pada seorang pun dalam memberi penetapan, kecuali hanya kepada Allah, karena Dia yang sempurna dalam semua sifat dan perbuatannya. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ikrimah mengatakan dari Ibnu Abbas, yakni Rabb yang bergantung kepadanya semua makhluk dalam memenuhi segala hal kebutuhan dan permintaan mereka. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maksudnya adalah Dia tidak memiliki anak dan Dia juga tidak sebagai ayah atau ibu. Mengenai firman-Nya, dan tidak seorang pun yang setara dengan Dia, Mujahid mengatakan, yakni Dia tidak mempunyai pendamping. Dari penafsiran tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep ketauhidan dalam Islam adalah bertuhan, beribadah, dan beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meniadakan sifat-sifat atau pemahaman yang tercela dalam konsep keesaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 tadi. Dan hal tersebut adalah keyakinan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 46-47 dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Maksudnya ialah, jadilah sebagai penegak kebenaran karena Allah, bukan karena manusia atau mencari popularitas. Menjadi saksi yang adil, maksudnya secara adil, tidak secara curang. Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Maksudnya, janganlah kebencian terhadap suatu kaum menjadikan kita berlaku tidak adil terhadap mereka. Tetapi terapkanlah keadilan itu kepada setiap orang, baik itu teman maupun musuh kita. Oleh karena itu, Allah berfirman, berbuat adillah karena itu lebih mendekati ketakwaan. Maksudnya, keadilan kita itu lebih dekat kepada takwa daripada meninggalkannya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya, Allah akan memberikan balasan kepada kita berdasarkan ilmu-ilmu terhadap perbuatan yang kita kerjakan. Jika baik, akan dibalas dengan kebaikan, dan jika buruk, akan dibalas dengan keburukan. Dalam hal ini, konsep kemanusiaan Qur'ani akan mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam kebajikan, sehingga muaranya nanti ada terciptanya sebuah peradaban yang luhur yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam buku yang berjudul Sunnah Ilmu Pengetahuan dan Peradaban, cetakan ke-1, halaman 296-297, Yusuf Qaradawi mengemukakan konsep peradaban Islam, di mana beliau menjelaskan bahwa tidak ada keraguan lagi. Islam merupakan risalah peradaban. Tujuannya luhur, meningkatkan derajat kehidupan manusia dan meningkatkan derajat dari alam keterbelakangan ke alam kemajuan yang berperadaban. Namun perlu diketahui bahwa peradaban Islam tidak sama dengan peradaban-peradaban yang lain yang dimiliki oleh umat non-muslim. Peradaban Islam bukanlah peradaban yang menjadikan dunia sebagai tujuan segala obsesinya dan hasil yang hendak dicapai dengan ilmu yang dimilikinya. Peradaban Islam adalah peradaban yang menyampaikan manusia dengan Allah, mempertalikan bumi dengan langit, menjadikan dunia sebagai ajang membekali diri untuk kehidupan akhirat, menjamu ruh dengan materi, menyeimbangkan akal dengan hati, memadukan ilmu dengan iman, dan sangat menjunjung tinggi keluhuran akhlak pada saat manusia menjunjung kemajuan materi. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di dalam Quran Surat Al-Hujurat, ayat 10, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz 26 dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, maka damaikanlah antara keduanya.
dan bertakwalah kepada Allah dalam semua urusan, supaya kamu mendapat rahmat. Ini merupakan pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung kepastian bahwa Allah pasti memberikan rahmat kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 tersebut, Allah berfirman bahwa kaum mukminin adalah bersaudara. Oleh karena itu, sesama saudara sudah sebaiknya saling mencintai, saling membantu, dan menolong antara satu dengan yang lainnya, yang dijiwai oleh hati yang ikhlas karenanya. Kiranya sesama muslim hendaklah selalu memperbaiki hubungan dengan lainnya. Juga perlu direnungkan akan hakikat persaudaraan yang mengandung pengertian menjaga pelaksanaan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kaum muslimin selalu dilindunginya, juga diberi rahmat dan cinta kasihnya. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terdapat di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 174 dikatakan bahwa karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajak para sahabatnya bermusyawarah mengenai suatu persoalan yang terjadi, untuk menjadikan hati mereka senang dan supaya mereka lebih semangat dalam berbuat. Sebagaimana beliau pernah mengajak mereka bermusyawarah pada waktu perang Badar mengenai keberangkatan menghadang pasukan orang-orang kafir. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, jika engkau menelusuri lautan, niscaya kami akan ikut menyeberanginya bersamamu. Dan jika engkau menelusuri daratan dalam kegelapan kebarkil gimat, niscaya kami akan ikut berjalan bersamamu. Kami tidak akan mengatakan apa yang dikatakan kaum Musa kepadamu. Pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah. Kami akan duduk-duduk saja di sini. Tetapi kami akan mengatakan kepadamu, pergilah dan kami akan senantiasa bersamamu, di depan, di kanan, dan di kirimu untuk ikut berperang." Selain itu, Rasulullah juga pernah mengajak mereka bermusyawarah, hingga akhirnya Al-Munzid bin Ammar menyarankan untuk bertempat di hadapan lawan. Dalam hal bermusyawarah juga terjadi pada perang Uhud, perang Khandaq, perjanjian Hudaybiyah, bahkan pada saat membahas perceraian Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Dan dalam peristiwa Hadisul Ifki, beliau bermusyawarah, meminta pendapat Ali dan Usama. Demikianlah Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya, baik dalam masalah perang atau masalah-masalah lainnya. Prinsip musyawarah ini penting karena dalam Islam setiap manusia mempunyai predikat sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Kulukum masulun an royatihi." Karena itu manusia memiliki kualitasnya masing-masing sebagai pribadi otonom dalam menentukan kehendak atas dasar batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah.
Kedudukan antar sesama manusia dalam masyarakat adalah sederajat. Dan untuk itu diperlukan suatu mekanisme hubungan antar sesama dalam mengambil keputusan yang dapat mengikat mereka bersama. Mekanisme pengambilan keputusan inilah yang dikenal dalam Islam dengan prinsip musyawarah. Dapat kita simpulkan bahwa musyawarah adalah ajaran pokok dalam Islam serta keteladanan yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW dalam mengambil keputusan bersama. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Terkait keadilan ekonomi di dalam Islam, salah satu arahnya tercantum dalam firman Allah, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Quran surat Al-Hasr ayat 7. Menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya Jilid 8 halaman 109, yakni, kami jadikan pihak-pihak yang memperoleh harta fai ini agar tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang kaya saja, lalu mereka pergunakan sesuai kehendak dan hawa nafsu mereka, serta tidak mendermakan harta tersebut kepada fakir miskin. Selain itu, konsep keadilan ekonomi di dalam Islam juga tergambar jelas dalam ajarannya untuk berzakat, infak, wakaf, memberi makan orang miskin, peduli kepada yatim, dan lain sebagainya. Dari pemaparan yang telah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa lahirnya Pancasila merupakan sebuah hasil mufakat yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia di awal kemerdekaan. Dijadikannya Pancasila sebagai dasar ideologi negara adalah keputusan besar yang diterima oleh semua kalangan, baik dari perbedaan suku maupun agama. Penerimaan ini demi maslahat besar, yakni persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam, karena Pancasila telah merangkum sebagian besar ajaran-ajaran pokok yang terdapat di dalam Islam. Di antaranya ada yang pertama tauhid, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga bersikap adil terhadap sesama manusia, yang keempat bermusyawarah dalam mengambil keputusan-keputusan bersama, yang kelima keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila dalam perspektif Islam. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.